Halo teman-teman Plot Film, bagaimana keadaan hari ini? Semoga apapun yang telah terjadi kepada kita hari ini, kita tetap berpikir positif supaya kita tetap semangat menjalani hari ini. Nah teman-teman, kali ini ada film bergenre menegangkan yang akan bercerita tentang sebuah rahasia yang ada di dalam sebuah rumah tua yang ditinggalkan. Dan ada seorang penjahat kelas kakap yang baru saja keluar dari penjara akan tinggal dan bekerja sebagai tukang di rumah yang penuh rahasia ini. Film yang berjudul Financial Land ini tayang perdana pada tahun 2020 lalu. Nah, bagaimanakah kisah lengkap dari rumah tua tersebut? Santaikan diri kalian. Ayo kita mulai. Di awal film terlihat ada 4 orang penjahat besar yang memasuki sebuah rumah tua di Financial Land. Penjahat bersenjata lengkap ini dipimpin oleh orang yang bernama Boker. Ada juga adiknya yang bernama Bobby. Dari obrolan mereka diketahui bahwa mereka akan menyimpan hasil rampokan di ruang bawah tanah rumah tersebut. Namun tampaknya rumah itu tidak benar-benar kosong. Bahkan ada bercak-bercak darah. Hingga sesuatu mengerikan terjadi kepada anak-anak buah Boker. What happened? We gotta get out of here. Di mana mereka seperti ditarik oleh sesuatu ke arah ruang bawah tanah tersebut. Hingga si Boker juga hampir ditarik, tapi untungnya Boker berhasil melarikan diri. Lalu scenes film beralih ke seorang pria kekar bernama Chris Matthews yang seperti Ayu Ting Ting terus mencari alamat. Tak jauh dari sana terlihat seorang pria yang sedang memaksa meminta jatah kepada pacarnya. Sepasang kekasih ini sepertinya tidak akan bertahan lama karena sifat buruk si pria. Hingga si pria yang bernama Khoi ini menampar pacarnya yang bernama Sherry. Crimson pun datang melempar Khoi keluar dari mobilnya. Setelah itu Crimson masuk ke sebuah warkop untuk mencari alamat yang ia tuju. Dan kebetulan warkop tersebut adalah milik ibunya Sherry. Crimson pun mendapat hidangan gratis sebagai tanda terima kasih Sherry dan ibunya. Dan menjelaskan seperti apa tempat yang ingin Crimson datangi. Saat Crimson baru saja keluar dari warkop, ia didatangi oleh ayahnya Hoi yang ternyata seorang sheriff. Sheriff itu memperingatkan Crimson untuk tidak macam-macam karena kota ini adalah wilayahnya. Singkat waktu, Crimson datang ke alamat yang ia cari, yaitu Financial Land. Di sana sudah terlihat orang yang memberikan Crimson pekerjaan. Ia adalah seorang pengkhotbah bernama John dan 2 rekan bisnisnya yang baru saja pergi. Crimson Matthews. John mengetahui bahwa Crimson baru saja bebas dari penjara dan ia tak masalah akan hal itu. Dan tugas Crimson adalah membersihkan rumah tua tersebut dan merapikan barang-barang yang berantakan sekaligus Crimson juga akan menginap di sana. Crimson mendapat uang muka sebagai upah dan sebuah mobil alat transportasinya selagi ia bekerja di sana. Kemudian Crimson mengantarkan John pulang dengan mobil tersebut. Kemudian terlihat 2 orang anak muda yang juga seperti saya memakai kemeja putih, celana bahan, dan membawa map ke mana-mana yang tentu saja mereka adalah anak-anak muda yang sedang mencari kerja. Mereka berdua pun begitu takjub melihat rumah tua yang unik ini. Karena penasaran akan adanya suara, salah satu dari mereka akan melihat ke pintu belakang. Namun tiba-tiba pintu yang di depan terbuka sendiri. Dikira itu adalah temannya yang tadi ke pintu belakang, ia pun mendekati pintu depan itu dan... Sedangkan pemuda yang telah tiba di bagian belakang rumah dengan pintu yang sudah terbuka juga tiba-tiba ditarik sesuatu ke dalam rumah tersebut. Kembali ke Crimson yang telah membawa perlengkapan tukang lalu makan siang dulu di warkop ibunya Sherry. Ibunya Sherry menceritakan bahwa John adalah dermawan yang pernah membantunya saat menunggak sewa bangunan warkop ini. John juga telah menyatukan kota kecil tersebut setelah sebuah pabrik besar di kota itu bangkrut. Seorang pria ODGJ di warkop itu yang bernama Ray dan dialah dulu pemilik pabrik di kota itu. Ray mempunyai istri yang sangat cantik bernama Annie yang telah meninggal karena sebuah sakit parah. Dan setelah kehilangan pabrik dan istrinya, keadaan Ray menjadi seperti itu. Bahkan rumah tua yang dihuni oleh Crimson sekarang adalah rumah dari istri si Ray, yaitu si Annie. John adalah orang yang selalu membantu orang-orang di kota itu seperti halnya mereka dan Ray. Namun, Sherry mengatakan mereka tidak tahu dari mana John mendapatkan uangnya. Singkat waktu, malam pertama Crimson di rumah tua. Crimson pun mulai mengecek rumah tersebut dengan pintu ruang bawah tanah yang masih terkunci.
Saat itu, Crimson mengingat salah satu sahabatnya yang dipenjara yang belum diperlihatkan oleh kamera bagaimana bentuk mukanya. Dan ketika Crimson tertidur, masuklah sesosok wanita dengan wajah aneh ke kamar yang ditempati Crimson. Ia memperhatikan Crimson lalu beranjak pergi. Crimson terbangun karena mendengar suara pintu ditutup. Tiba-tiba ada suara dari ruang tamu. Crimson pun menahan pintunya dengan barang-barang di sana. Hingga esok pagi tiba, Crimson terbangun dengan masih menahan pintunya. Ternyata di luar rumah sudah ada Sherry dan ibunya yang datang mengantarkan sarapan. Ibunya Sherry adalah seorang janda yang aduhai yang sepertinya tertarik dengan Crimson dan mengajak Crimson untuk menginap di rumah mereka saja. Namun Crimson yang cool ini tidak bisa menerima tawaran itu, lalu ia pergi untuk membeli sebuah senjata. Tapi penjual senjata di sana tidak dapat memberi Crimson senjata karena statusnya sebagai mantan napi. Crimson pun tidak putus asa. Ia menghubungi sahabatnya yang terlihat sama kerennya dengan Crimson. Sahabatnya itu langsung membawakan senjata dan juga kaos kebanggaan mereka. Singkat waktu, malam pun tiba. Crimson memeriksa lagi rumah tua itu, kali ini dengan pistol di tangannya. Ia mulai menyalakan beberapa lampu sebagai penerangan tambahan. Dan saat sudah tidur, Crimson kembali mendengar sesuatu dari ruang tamunya. Ketika diperiksa, ternyata ada beberapa muda-mudi yang sedang asik minum tua. Crimson pun berdebat dan mengusir muda-mudi itu. Tapi tiba-tiba muncul wanita dengan wajah aneh itu lagi lalu menusuk selangkangan salah satu dari para pemabuk itu. Ternyata wanita wajah aneh itu tidaklah sendiri. Keluarlah orang-orang dengan pakaian dan wajah yang sama-sama aneh. Mereka menarik para muda-mudi tersebut. Hingga Crimson juga harus membela diri ketika ia juga akan ditarik ke ruang bawah tanah oleh para si wajah aneh itu. Setelah mengalahkan beberapa dari mereka, Crimson masuk lagi ke dalam kamarnya. Dan saat itu Crimson teringat lagi dengan sahabatnya saat di penjara. Mereka membahas sesuatu yang sangat penting dan ternyata sahabatnya itu adalah Booker, pria yang selamat di awal film tadi. Booker lah yang meminta Crimson untuk mencari dan mengambil kembali uang 3 juta dolarnya yang dia sembunyikan di ruang bawah tanah rumah tersebut. Booker juga bercerita tentang adanya manusia-manusia aneh yang berada di rumah tersebut. Dengan membawa tas, Crimson keluar dari rumah itu. Namun anehnya ada si sheriff yang sudah menodongkan senjata saat Crimson sudah di halaman rumah. Crimson pun harus angkat tangan dan rencana kepergiannya batal karena Crimson dipukul hingga pingsan. Singkat cerita, paginya Sherry datang ke rumah tua tersebut. Ia datang mengunjungi Crimson. Karena sangat sepi, Sherry pun masuk hingga saat ia tiba di pintu ruang bawah tanah, tiba-tiba dan terlihat Crimson bersama Sherry sudah terikat dengan orang aneh berada di dekat mereka. Ternyata orang-orang aneh inilah yang telah menarik orang-orang ke ruang bawah tanah tersebut. Setelah itu, Crimson dipukul lagi hingga pingsan dan dibawa ke sebuah ruangan, sementara Sherry juga dibawa ke ruangan di sampingnya. Dan ternyata itu semua adalah ulah si John, dan tangan kanannya yaitu si sheriff, yaitu bapaknya Coy. Di ruang yang terdapat alat medis itulah cara John mencari uang dengan mengambil organ-organ manusia lalu menjualnya dengan keuntungan yang sangat besar. Dan semua orang-orang aneh di rumah itu adalah korban-korban juga dari si John yang telah mengambil kulit mereka beserta kewarasan mereka juga telah diambil. Sementara itu, Pak Sheriff berencana membuat video enak-enak di mana dia akan memaksa Sherry bermain dengan seorang wajah aneh di sana. Dan jika video mereka dijual, itu akan sangat menguntungkan bagi Pak Sheriff. John pun akan mulai beraksi dengan operasi pertamanya, yaitu ia akan memotong rudal si Crimson. Untunglah dengan kekuatannya Crimson berhasil melepaskan ikatan, ia menghajar John lalu langsung menyelamatkan Sherry. Saat Crimson bertarung dengan para manusia aneh itu, melalui tatonya Crimson tahu bahwa salah satu dari mereka adalah Bobby, adik dari Booker temannya itu. Crimson sudah berusaha keras menyadarkan Bobby, karena tidak bisa disadarkan, Crimson terpaksa membunuh Bobby lalu ia kabur bersama Sherry. Tapi yang aneh, si wanita berwajah aneh itu malah menunjukkan Crimson dan Sherry sebuah jalan pintas untuk mereka bisa kabur dari sana. Lewatlah mereka melalui ruangan kecil yang dipenuhi dengan kulit manusia, sementara John dan Sheriff telah sadar dan akan mencari Crimson beserta Sherry. Crimson dan Sherry terus berlari mengikuti sebuah lorong hingga mereka keluar dan tiba di tempat pembuangan mobil.
Crimson meminta Sherry menemui ibunya untuk segera pergi dari kota ini, sedangkan Crimson akan kabur karena telah berdosa membunuh orang-orang aneh di dalam sana termasuk adiknya Booker. Dengan berat hati, Sherry yang ketakutan itu pun harus berpisah dengan Crimson. Sementara di perjalanan, Crimson melihat mobil dari dua orang yang bertemu dengan John saat ia pertama kali ke rumah tua itu. Tapi Sherry, sialnya yang baru saja menemui ibunya, terkejut karena si sheriff sudah menunggunya di sana. Ternyata si ibu tidak bisa berbuat apa-apa karena punya banyak sekali hutang budi kepada John. Crimson sudah bersembunyi di dalam mobil dua pria teman John itu, lalu Crimson menghajar mereka dan mengancam sambil menanyakan siapa John yang sebenarnya. Ternyata mereka adalah perantara dari John untuk menjual barang-barang dan organ-organ manusia secara ilegal. Dan ada email di handphone mereka yang tertulis bahwa Sherry akan segera dibeli. Crimson pun menghabisi dua orang tersebut lalu pergi dengan membawa mobil mereka yang juga terdapat uang yang sangat banyak di dalam bagasi mobil itu. Scene film kembali ke ruang bawah tanah di mana Sherry sudah kembali terikat di sana dan terlihat sesuatu yang indah di sana. Singkat cerita, Crimson telah tiba di tempat pembuangan mobil itu lagi. Dengan membawa sebuah besi, Crimson datang untuk menyelamatkan Sherry. Saat si John sedang asik nonton TikTok, datanglah Crimson yang memukul besi besar itu ke arah perut si John, lalu melepas ikatannya Sherry. Dengan datangnya Crimson, Pak Sherry pun terkejut lalu pergi menelepon anaknya. Ia menyuruh anaknya untuk mengajak orang-orang untuk menghajar Crimson dan juga Sherry. Kemudian datanglah beberapa wajah-wajah aneh lalu bertarung dengan Crimson, di mana Sherry disuruh kabur duluan, namun ia tidak bisa keluar dari pintu depan karena Coy sudah tiba bersama teman-temannya. Sherry pun bersembunyi, sedangkan Sheriff terus mencarinya dengan sebuah kapak. Tapi akhirnya Sherry pun tertangkap lagi oleh si John. Saat Crimson sudah tersudut melawan satu wajah aneh yang sangat kuat itu, lagi-lagi si wanita berwajah aneh membantu Crimson mengalahkan pria aneh yang paling kuat itu. Di sisi lain, Pak Sheriff sudah tidak lagi ingin bekerja sama dengan John. Ia pun tiba-tiba membunuh si John, lalu menangkap dan membawa Sherry. Ketika Crimson muncul, Sheriff mengatakan kepada sang anak untuk menghabisi Crimson dengan mengajak teman-temannya yang ada di luar sana. Dengan mudah, Crimson mengalahkan Hoyt dan teman-temannya itu, sedangkan wanita yang berwajah aneh itu mendatangi John dan menusuk-nusuknya lagi. Ia pun pasti punya dendam yang luar biasa karena kulit mukanya telah diambil oleh John. Dan di sana diketahui bahwa wanita berwajah aneh itu adalah Annie, istri dari Ray yang telah lama disekap dan diambil kulit mukanya. Pak Sheriff pergi karena punya rencana bisnis lain. Ia mengajak kabur Sherry ke tempat pembuangan mobil dan ketika ia tertawa puas melihat uang-uang yang ada di dalam bagasi mobil yang dibawa Crimson, tiba-tiba ya, Crimson tiba menghabisi si Sheriff dengan besi andalannya itu. Film pun selesai. Di akhir film terlihat Crimson dan Sherry sudah jauh meninggalkan kota kecil yang mengerikan itu. Crimson pun memberikan semua uang di bagasi mobil itu kepada si Sherry. Dan di stasiun kereta api itulah mereka berpisah. Crimson pergi dengan motor pemberian sahabatnya, sahabat yang memberikan ia pistol dan kaos saat itu, sedangkan Sherry pergi menaiki kereta api. Sedangkan di penjara, Booker mendapat surat dari Crimson. Ia tertawa lepas saat membaca caption dari surat itu tertulis, "Terkadang kau menang pertempuran dan perang." Rumah tua Penansland itu telah dipasangi garis polisi dan tak seorang pun tahu kecuali penonton Flow Film bahwa Ray sudah berada di dalam rumah itu dan telah tinggal bersama lagi dengan sang istri yaitu Annie. Nah, teman-teman Flow Film semua, bagaimanakah film Penansland tahun 2020 ini? Menurut saya pribadi, film ini cukup seru walaupun cukup pendek, hanya 1 jam 24 menit saja. Tapi film ini cukup memberikan ketegangan dan ya beberapa pertanyaan. Dimana di awal film saya sempat mengira bahwa yang menarik manusia ke ruang bawah tanah adalah makhluk-makhluk goib. Padahal yang menarik itu adalah manusia-manusia aneh yang sudah dibuat tidak lagi waras. Dan untuk semua teman-teman yang sudah mendukung dan menyaksikan alur film di channel Flow Film ini, saya ucapkan banyak sekali terima kasih dan semoga kita bisa bertemu lagi di alur film berikutnya. Sampai jumpa dan salam dari Flow Film.